Pemirsa, secara diam-diam Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membahas rencana jahat untuk mengusir warga Palestina di Gaza. Pembicaraan ini digelar di tengah pembahasan gencatan senjata antara Hamas dan Israel di Qatar. Lantas apa implikasinya jika rencana ini berjalan? Kita akan membahasnya bersama Muhammad Hussein, aktivis kemanusiaan yang pernah tinggal di Gaza, Palestina. Assalamualaikum, Mas Hussein. Assalamualaikum, Mas Adit. Selamat sore. Mas Hussein, ini bagaimana Anda melihat rencana yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tentang soal relokasi warga Gaza ke negara lain? Ya, jadi pertama, meskipun tadi disampaikan secara diam-diam, padahal wacana ini sudah bergema sejak 2020 di masa periode awal Donald Trump. Ya. Tepatnya tanggal 28 Januari, dia menginisiasi satu proposal namanya itu Deal of Century. Ya, kesepakatan abad ini yang diantaranya adalah bagaimana mengevakuasi, bukan mengevakuasi ya, tapi mengusir, merelokasi gitu bahasanya, merelokasi warga Palestina di Gaza untuk dipindah ke waktu itu Sinai. Secara keseluruhan ini? Secara keseluruhan. Nah, cuman kali ini kan karena memang situasi sudah berubah, kondisi berubah, jadi tidak lagi diarahkan ke Sinai, tapi ingin diarahkan ke beberapa negara-negara Arab yang memiliki hubungan bilateral dan diplomatik baik dengan Amerika maupun dengan Israel. Ya. Jadi ini bukan hal baru sekali, ini barang lama dan memang momennya memang kalau hari ini dibahas oleh Donald Trump dan Netanyahu, ya ini sesuatu hal yang wajar ya, karena sekarang sedang ada pembahasan sengit terkait. Jadi ini hanya mewujudkan rencana yang sudah ada dari 2020. Rencananya sebetulnya bukan dari 2020. Bahkan sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi, kita melihat dalam literasi sejarawan Yahudi aja, mereka mengatakan memang tujuan Israel di Palestina itu tidak sekedar untuk two state solution untuk dua negara, enggak. Ya. Israel itu datang untuk ethnic cleansing. Ya. Ambil saja pernyataan profesor sejarawan Yahudi bernama Ilan Pappé, ya, dia menjelaskan secara terbuka, dia buka data-datanya by data. Ya. Ketika pengusiran Israel terhadap 700 ribu warga Palestina di periode Nakbah tahun 48, itu dibongkar datanya dan Israel tidak akan pernah berhenti untuk mengosongkan wilayah Palestina dari warga lokal sampai tujuan mereka tercapai. Dan saya perlu ingatkan, penting untuk dipahami bahwa Israel hari ini satu-satunya negara di dunia, negara tanda kutip ya, yang tidak memiliki batas teritorial yang tertulis dalam sistem pemerintahan mereka. Artinya tidak ada batas baku di situ. Ya. Kalau kita kan ada ya, semua negara punya batas demarkasi teritorial, tapi Israel nggak ada. Karena memang mereka dibalik dari ambisi mereka menguasai Palestina, mereka punya ambisi yang lebih besar yang mereka sebut dengan the Greater Israel. Tahun 1950 misalnya, Perdana Menteri Israel yang pertama David Ben Gurion ketika ditanya oleh salah satu wartawan di mana batas wilayah negara Israel, jawaban dia dengan sederhana, as far as our soldier can reach. Betul. Sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Jadi sekali lagi, kalau kita melihat dari sejarah dibentuknya negara penjajah ini, negara koloni ini, dan kita melihat sekarang bagaimana kebiadaban mereka menghabisi warga Gaza dan mereka berusaha mengusir. Jadi ini memang mereka itu konsisten. Ya, ini Israel sesuai dengan perkataan awal. Ya, konsisten sampai saat ini mereka berusaha untuk menghilangkan warga pribumi dari bumi Palestina untuk direlokasi keluar sana. Belasan tahun Anda tinggal di Gaza. Bagaimana tanggapan warga Gaza terhadap isu atau rencana yang sudah lama berjalan ini? Pembersihan warga Gaza dari tempat kelahiran mereka. Ya, jadi gini, Gaza sendiri sebetulnya itu populasinya tidak murni warga Gaza asli. Ya, kalau tidak salah 30% warga Gaza asli, sisanya itu warga Palestina yang terusir dari kampung-kampung mereka. Ya. Jadi banyak sekali, bahkan diantaranya istri sama keluarga mertua saya itu mereka adalah pengungsi dari wilayah namanya itu Haifa. Baik. Jadi ketika mereka diusir tahun 1948 sampai mereka akhirnya mengungsi ke Gaza dan mereka beranak pinak, nah mereka merasa ini adalah titik terjauh yang kita harus pertahankan. Kita nggak boleh lebih jauh dari ini. Makanya dalam genosida kali ini Israel punya satu program yang namanya itu Khitot General atau strategi atau planning general, di mana mereka ingin melakukan pengusiran massal terhadap warga Gaza di wilayah utara ke selatan. Tapi yang terjadi apa? Warga Gaza mereka bertahan. Mereka dibombardir, mereka digempur, mereka dibuat lapar, tapi mereka menolak untuk keluar dari rumah mereka karena mereka tahu ya kami tidak akan mengulangi
peristiwa berdarah yang pernah terjadi pada nenek moyang kami tahun 48. Ya, Nakbah tadi. Nakbah itu. Maka dari itu mereka belajar dari sejarah dan mereka merasa kami lebih baik dibunuh di dalam rumah kami daripada kami harus meninggalkan tanah-tanah kami. Jadi istilahnya seperti sebagaimana Israel juga konsisten terhadap ekspansi mereka dan kolonialisme mereka, warga Gaza pun, warga Palestina pun konsisten bahwa mereka merasa ini hak tanah mereka. Bahkan ini menjadi prinsip dalam menjadi prinsip utama mereka dalam bertahan dan berjuang sejauh ini. Baik. Tapi ketika Anda melihat ini kan reaksi dari negara-negara di Arab dan Timur Tengah ini menghadapi apa yang akan dilakukan oleh Amerika dan Israel, ethnic cleansing atau pembersihan etnik tadi. Ya. Ini kita tidak melihat banyak banyak tindakan yang mereka lakukan untuk mencegah ini. Apa yang menjadi alasannya menurut Anda? Dulu sebelum saya ke Gaza, yang saya dengar, yang saya baca itu bahwa seluruh dunia itu merdeka kecuali Gaza yang terjajah. Ya. Tapi ketika saya tinggal di Gaza 13 tahun, saya baru sadar bahwa ternyata seluruh dunia terjajah oleh Barat kecuali Gaza yang merdeka. Maka saya tidak kaget melihat bagaimana pasifnya atau bahkan kalau kita melihat gestur politik atau manuver politik negara-negara sekitar Gaza itu cenderung support terhadap Palestina, support terhadap Israel, gitulah. Mereka membuka pintu untuk warga Gaza yang mau direlokasi. Itu bukan karena mereka itu care terhadap warga Gaza, tapi mereka ingin menjadi bagian dalam proyek itu. Kenapa mereka begitu istilahnya kejamnya seperti itu? Saya katakan kejam karena tekanan Amerika terhadap negara-negara Barat, negara-negara Arab pun itu tidak sedikit. Ya bahkan kalau kita mau melihat sejarahnya. Kenapa ada negara Israel dalam Palestina dan kenapa sistem di wilayah kan dulu kan di sekitar wilayah Palestina ini kan negara-negara monarki kan Kesultanan Utsmani gitu ya, baik itu di wilayah Palestina, di wilayah Yordan, semua di bawah kekuasaan umat Islam saat itu kan, bahkan juga wilayah seperti Qatar, kemudian wilayah seperti Uni Emirat Arab dulu kan masih kerajaan. Tapi sekarang semua dipaksa untuk ikut dalam sistem Barat ya dengan sistem demokrasinya, dengan nasionalismenya gitu kan. Artinya memang sebelum mereka itu menjajah Palestina, mereka sudah mempersiapkan, mengkondisikan. Namanya itu pengkondisian wilayah negara-negara sekitar agar ketika tujuan utama mereka yaitu menjajah Palestina itu dilakukan, saat itu mereka sudah punya jaminan bahwa negara-negara sekitar Palestina ini tidak bisa bergerak, bahkan cenderung berjalan sesuai kepentingan Barat. Ya. Baik, jadi Anda ingin katakan bahwa Gaza justru malah kota yang merdeka, Palestina dan negara yang merdeka dibandingkan negara di Timur Tengah lain. Ya, betul. Dan kita bisa melihat hari ini semua peradaban yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Barat, semua omong kosong. Ya, ketika kita belajar, saya belajar hukum Islam ya di Universitas Islam Gaza. Dan dalam fakultas saya mempelajari bagaimana hukum secara umum ya, undang-undang secara umum, hak asasi manusia, kemudian badan-badan hukum internasional, semuanya omong kosong. Ya, melihat Gaza 21 bulan dibantai, mana gerakan HAM itu, mana lembaga-lembaga HAM itu, pengadilan itu mana itu. Jadi semua peradaban yang dibangun oleh Barat ini intinya adalah untuk dijadikan alat Barat dalam melakukan standar gandanya terhadap negara-negara jajahan mereka. Baik, dengan adanya dinamika atau rencana dari Amerika yang ingin merelokasi, Amerika dan Israel yang ingin merelokasi warga Gaza, ini bagaimana dinamika politik di dalam negara Palestina itu sendiri? Ya, kita semua tahu dalam wilayah Palestina ini ada beberapa faksi. Yang paling besar itu namanya faksi Hamas dan Partai Fatah. Ya, meskipun kedua faksi ini memiliki beberapa ideologi berbeda dalam hal perjuangan, tapi keduanya sepakat bahwa warga Palestina tidak boleh dikeluarkan dari tempat tinggalnya. Jadi mereka semua sepakat meskipun Fatah lebih fokus pada perundingan, sementara Hamas lebih fokus pada perundingan senjata, artinya jual beli serangan. Tapi semuanya sepakat bahwa tidak ada negara Palestina merdeka tanpa masyarakatnya, tanpa rakyatnya di dalam tanah mereka. Ketika mereka berusaha menyuarakan kemerdekaan untuk negara mereka, tapi rakyat mereka juga diusir. Itu bukan sebuah opsi bagi mereka yang sedang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan mereka. Dan saya ingin mengutip juga perkataan Ilan Pappé, profesor sejarawan Yahudi. Jadi tidak ada namanya perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina, sementara pihak Israel ini menginjak leher warga Palestina sendiri gitu kan. Jadi sekali lagi ini bukan ke arah perundingan ya, kalau melihat
rencana mereka untuk mengeluarkan. Ya ini adalah memang impian mereka, dan sekali lagi saya tegaskan lagi, Israel datang ke Palestina tidak pernah membayangkan akan berdampingan dengan Palestina. Jadi rencana relokasi ini apakah juga akan mengganggu upaya gencatan senjata yang saat ini tengah dilakukan antara Israel dan Hamas? Kalau kita melihat poin-poin kesepakatan gencatan senjata yang beredar, kita dapat bocorannya ya dari teman-teman di Qatar sebetulnya kan. Sebetulnya di situ nggak ada poin-poin masalah relokasi itu. Makanya ketika tadi Anda mengatakan ini pembicaraan diam-diam antara Trump dan Netanyahu, artinya kan memang karena tidak tertulis dalam kesepakatan itu. Kalau misalnya ada poin relokasi atau pengusiran warga Gaza dari tempat mereka keluar dan tertulis dalam teks ya format proposalnya dan dibaca oleh gerakan Hamas, itu nggak mungkin lolos. Hamas nggak mungkin menerima ada poin itu. Jadi makanya ini patut kita curigai. Jadi kalau misalnya memang ya kita tahu lah bagaimana sifatnya Amerika, sifatnya Israel satu. Mereka itu bangsa yang senang melanggar perjanjian, gitu kan. Dan dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ya semua kemungkinan bisa terjadi, dan itulah kenapa para politisi Hamas pun menegaskan dalam proposal itu bahwa kalaupun terjadi gencatan senjata, kami meminta Donald Trump itu mengumumkan secara jelas, secara gamblang dan komitmennya, serta di bawah pengawasan negara-negara mediator lain seperti Qatar dan Mesir. Baik. Seperti itu yang menjadi catatan dari Hamas terhadap Amerika Serikat dan Israel tentunya. Baik, terima kasih Mas Hussein atas waktunya telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Sama-sama.